Hai semua, nama gue Wing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat. Mulai dari menikah dengan zombie sampai ke teman-temannya, berikut adalah cerita lengkap dari Felicity Cadleck. Setelah pesan-pesan berikut ini. Three, two, one, go! Oke, gue curhat sedikit dulu nih ya. Jadi nih, Felicity Cadleck Rossi sempat viral pas sekitaran bulan Maret 2018 di Indonesia. Banyak banget nih DM yang masuk ke gue untuk membahas doi. Cuman pas banget juga gue lagi syuting Malam Jumat The Movie. Kebetulan proses syutingnya itu panjang, melelahkan, tapi seru banget. Lo bisa cek playlist vlognya di pojok kanan atas layar. Sekarang nih, gue udah gak begitu sibuk ya, udah kembali ke Malam Jumat YouTube. Dan belum banyak nih yang bahas tentang Felicity Cadleck Rossi. So, why not kalau gue sekarang angkat doi ke permukaan supaya Ewing Squad paham mengenai cerita lengkap Felicity Cadleck. Pertama, asal muasal. Secara singkat, Felicity Cadleck Rossi adalah seorang wanita berumur 20 tahun yang tinggal di Massachusetts dan menikah dengan boneka zombie yang bernama Kelly. Pada awalnya, Felicity bertemu dengan Kelly ketika ayahnya membelikan doi boneka zombie karena kebetulan nih, Felicity tuh suka banget dengan film horor, terutama film-film zombie. Felicity bercerita bahwa pada umur 13 tahun, doi menemukan sebuah website yang menjual boneka zombie dan akhirnya meminta ayahnya untuk dibelikan. Awalnya sih Felicity merasa ada semacam sepercik perasaan terhadap boneka zombie yang pada akhirnya dinamai Kelly. Cuman Felicity ini tuh masih berpikiran, ini perasaan kagum aja. Sampai pada umur 16 tahun, Felicity mulai sadar bahwa perasaan ini tuh tidak hanya kagum, melainkan juga perasaan sayang. Sampai akhirnya ayahnya Felicity meninggal dan peristiwa ini membuat Felicity semakin dekat dan terikat dan semakin mesra kepada Kelly. Dia pun terang-terangan menyatakan bahwa dia cinta banget dengan Kelly. Dia bilang, gue mengutip ya, "Aku akhirnya mempersilahkan diriku untuk membuka diriku terhadap siapa diriku dan juga perasaanku. Walau tidak semua setuju dengan cintaku, aku tidak pernah sebahagia ini." Felicity juga bilang bahwa ketika doi sudah mulai percaya diri dengan relationship ini, doi sadar bahwa doi harus menseriuskan hubungan ini. "Aku tahu aku harus menikah dengan Kelly, tapi aku menunggu sampai September supaya sama bulannya dengan ulang tahunku sehingga ini menjadi ekstra spesial." Upacara pernikahan diadakan di Tiverton, Rhode Island dengan biaya kurang lebih $500. Di sini terlihat Felicity menggunakan gaunnya dan Kelly menggunakan tuxedonya sambil ditemani dengan keluarga-keluarga dan boneka-boneka zombie lainnya. Dia berkata bahwa pernikahannya itu berjalan indah dan sempurna seperti yang dia impikan. Dengan menikahnya Felicity dan Kelly ini, Felicity merasa hubungan di antara mereka tuh menjadi semakin dekat, baik secara emosional dan juga secara fisikal. Berdasarkan interview Ian Lee, Felicity beneran sadar bahwa yang dia nikahin itu adalah boneka zombie. Doi juga sadar bahwa ini mungkin aneh didengar sama orang lain, tapi ya udah, namanya juga udah cinta. Doi sebenarnya juga udah pernah pacaran sama manusia, tapi hanya Kelly yang membuat dia secinta ini. Sekarang, singkat ceritanya, Felicity hidup bahagia dengan Kelly selama-lamanya.
Kedua, analisa. Sebenarnya berita mengenai Felicity ini sudah mulai ada sejak Agustus 2018. Cuman ya namanya juga Indonesia ya, baru viralnya ketika Februari atau Maret 2019. Pada saat itu beritanya adalah seorang remaja memiliki hubungan intimasi dengan boneka zombie yang mengerikan dan mereka akan menikah bulan depan. Pada saat itu ya netizen luar juga berpikir, ini paling sebuah usaha untuk memviralkan sebuah situs creepy. Jujur, pas gue mendengar kabar Felicity dan Kelly ini, gue juga mengira ini paling promosi dari sebuah film atau game horror. Kan banyak tuh ya film-film atau game horror yang pakai gimmick yang dibuat seril mungkin. Ya, ironisnya adalah yang sering bilang anti gimmick malah banyak gimmick. Secara juga nih, Felicity Carlec ini juga seorang penulis dari buku horor yang genrenya yang itunya zombie-zombie gitu. Jadi ya masuk akal lah kalau cintanya doi itu hanya sekedar promosi dari bukunya. Tapi ternyata doi beneran menikah dengan boneka zombie. Ini bukanlah prank, ini bukanlah promosi, ini bukanlah gimmick, melainkan sampai sekarang ya sampai video ini dibuat, doi beneran menikah dengan zombie. Tapi itu bukanlah hal yang baru. Udah banyak kok orang yang menikah dengan benda. Ini ngomongin psikologi nih ya. So, di dalam psikologi normal ada yang namanya parafilia. Parafilia adalah sebuah kelainan di mana orang tersebut menyukai atau terangsang dengan objek, situasi, fantasi, perilaku atau seseorang yang tidak biasa. Beberapa contohnya adalah di mana orang tersebut terangsang melihat mayat, itu namanya nekrofilia. Omorasi, di mana orang tersebut terangsang dengan orang yang pipis di celana. Pedofilia, di mana orang tersebut terangsang dengan anak di bawah umur. Dan trikofilia, di mana orang tersebut terangsang dengan rambut. Objektofilia, di mana orang tersebut terangsang dengan sebuah objek. Salah satu contoh objektofilia adalah Felicity Carlec ini. Dia menyukai boneka zombie, sukanya tuh nggak cuman suka aja, melainkan sampai menikah. Contoh lainnya adalah seseorang bernama Erika Evil yang menikah dengan Nora Evil, Amanda Whittaker yang menikah dengan patung Liberty, Val Theroux yang menikah dengan pohon, terus Eija Rita Berliner yang menikah dengan tembok Berlin, Lee Jin Gyu yang menikah dengan bantal wife-nya, dan masih banyak lagi. Yap. Kalau lo search di Google itu banyak banget kasus mengenai objektofilia. Kebetulan aja Felicity Carlec ini menjadi viral di antara kasus objektofilia lainnya karena ya kebetulan menarik dibahas gitu, kayak menikah dengan boneka zombie. Itu clickbait banget coba. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Well, kalau di generalisir ya, ada 5 alasan kenapa orang tersebut bisa cinta banget dengan sebuah benda. Pertama adalah social isolation. Orang yang sangat pemalu dan sangat kesepian itu cenderung susah untuk membangun relationship yang normal. Untuk stay, untuk bertahan di dalam conversation aja, mereka kesulitan. Padahal pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi bisa dibilang begini nih ya. Dia kesulitan untuk berbicara, tapi pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Jadi ada semacam tektok yang tidak seimbang. Dia butuh bersosialisasi, tapi di satu sisi dia susah untuk bersosialisasi. Alhasil, mereka bersosialisasi dengan makhluk yang tidak bisa bersosialisasi. Kedua adalah bertepuk sebelah tangan. Ada loh orang yang lebih memilih untuk berada dalam hubungan yang bertepuk sebelah tangan. Orang-orang ini tuh biasanya memiliki ego yang cukup lemah atau bahkan sangat lemah. Kalau YouTuber yang itu tuh yang lo tahu sendirilah, kan punya ego yang besar ya, yang juga keras dan tak bisa digoyahkan. Makanya kita menyebut doi itu egois. Tapi orang yang memilih untuk relationship dengan model bertepuk sebelah tangan ini itu memiliki ego yang fragile, yang kalau aja ada ketidaksetujuan ya, ada sedikit cekcok, kalau si doi ngomong balik, si orang ini tuh bakalan sedih. Makanya doi lebih memilih berhubungan dengan sesuatu atau seseorang yang tidak memiliki feedback. Ketiga adalah masa kecil yang kurang baik. Well, ini udah jelas banget ya, biasanya ada semacam kejadian yang nggak enak ketika masa kecil sehingga ya menjadikan benda tersebut sebagai cope mechanism dan ujung-ujungnya baper. Keempat adalah cinta.
Ya ini gue juga bingung ya jelasinnya ya. Karena sampai sekarang masih dalam penelitian. Kenapa seseorang itu bisa bisa timbul rasa cinta terhadap sebuah objek. Lalu kelima adalah animisme. Nah, animisme ini adalah sebuah kepercayaan di mana objek atau struktur itu dianggap memiliki penghuni. Bisa dibilang orang yang kayak gini nih ya, yang kayak dikit-dikit ngomong, ini boneka itu ada nyawanya ya. Lo mesti kasih makan setiap hari, lo kalau tidur mesti diselimutin dan juga mesti dinyanyiin Nina Bobo ya. Biasanya orang-orang yang animisme itu awalnya ya percaya bahwa ini tuh punya nyawa dan ujung-ujungnya bahkan ya baper, mencintai, bahkan menyembah. Sampai sekarang juga masih diteliti ya, kenapa kebanyakan animisme ini tuh menginvestasikan perasaan mereka ke sebuah objek. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Singkatnya, cerita dari Felicity Cadillac ini adalah salah satu contoh kasus dari objektofilia yang kebetulan viral dibandingkan kasus lainnya. Nggak ya, nope, gua nggak mau nikah sama Mbak Dini ya, gua masih normal, gua masih suka dengan wanita yang hidup ya. Gue bilang begini karena gue bisa mendengar tuh, ada tuh yang di pojok sana ya, berpikiran bahwa, wah Bang Ewing baru putus sama pacarnya, nih kayaknya bakal menikah sama Mbak Dini nih. Enggak. Ya, gue bisa dengar pikiran lo, serius. Gue masih normal ya, gue masih suka sama yang seger. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD karena setiap malam Jumat gue bakalan membahas cerita lengkap dari sebuah kasus-kasus yang aneh yang ada di dunia ini. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Ya lo tau lah outronya gimana.